Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Palmiki mendapat kabar buruk dari seorang suster mengenai anak majikannya yang diduga telah meninggal. Karena tak ingin membuat sang majikan merasa bersedih, ia pun berniat menukarkan anaknya sendiri dengan anak majikannya yang kebetulan juga lahir di rumah sakit yang sama. Sempat terjadi perdebatan antara Palmiki dan seorang suster ketika melihat si Orok ternyata masih hidup, dan disinilah kita akan diperlihatkan dengan niat jahat Palmiki yang ingin membiarkan anak majikannya hidup sengsara. Namun karena Bu Suster memaksa untuk mengembalikan Orok tersebut, Palmiki secara tak sengaja mendorong Bu Suster dari atas gedung. Keesokan harinya, Palmiki merasa sangat senang karena anak kandungnya dibawa oleh majikannya sendiri yang bernama Ramachandra, apalagi ketika mendengar jika sang anak akan diberi nama Raz, meski anak yang diasuhnya sendiri diberi nama yang sedikit nyeleneh dan di luar ekspektasi semua orang, yaitu Bantu. వీడెవడికి బంటు ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ 20 tahun berlalu, kisah akan berfokus pada sosok Bantu yang telah dewasa, kini menjadi seorang pemuda sederhana dengan hidup ala kadarnya, dengan fakta bahwa Bantu bukanlah anak kandung Palmiki yang 20 tahun lalu ditukarkan dengan anak majikannya. Ia diperlakukan seperti layaknya seorang pembantu oleh Palmiki. Itu terlihat ketika dirinya dipaksa pergi ke pasar untuk membeli hanya sebuah labu demi merayakan kepulangan anak kandungnya sendiri yang telah diasuh oleh Ramachandra selama 20 tahun ini. ఆగు ఎక్కడికి రిలాక్స్ చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా చిన్నబాబు వచ్చాడు Bukan hanya itu, Bantu juga sama sekali tidak pernah dipedulikan oleh Palmiki saat ia diminta untuk mengantar adiknya pergi ke pasar, meski hari ini Bantu akan melakukan interview kerja. Tepat saat si adik selesai berbelanja, muncullah segerombolan pemuda tanggung yang langsung menarik syal adiknya. Namun bukannya marah, Bantu malah memintanya agar segera kembali ke rumah, sementara dirinya akan pergi ke tempat interview kerja sebelum terlambat. Pura, Tanpa si adik sadari, rupanya Bantu pergi menemui segerombolan pemuda itu untuk mengambil kembali syal milik adiknya, yang karena mereka tak ingin memberikan syal tersebut secara baik-baik, Bantu pun memberi mereka salam olahraga dengan cara cukup membagongkan seperti ini. Setelah menghajar para pemuda itu dan mengambil kembali syal milik sang adik, Bantu lekas pergi ke kantor untuk melakukan interview kerja. Bukannya interview, Bantu malah menceritakan kisah hidupnya kepada HRD di perusahaan tersebut mengenai dirinya yang selalu dianaktirikan serta diperlakukan seperti seorang pembantu oleh ayahnya sendiri. Bantu juga menjelaskan jika ayahnya pernah mencabut beasiswanya di salah satu universitas ternama di India hanya agar sang adik bisa kuliah, sementara dirinya diminta untuk menjadi tulang punggung keluarga dan bekerja keras demi mendapatkan penghasilan. నీ బతుకు అంతే చేతి ముద్ద నోటికి Mendengar semua cerita Bantu, membuat hati si Bapak HRD sedikit tersentuh dan bersedia menerimanya bekerja di perusahaan ini, yang di situ Bantu sangat dibuat terkejut ketika dirinya harus meminta tanda tangan dari salah satu atasannya bernama Sekar, yang tak lain adalah orang yang sebelumnya ia hajar. Sehingga mau tidak mau, Bantu berusaha meyakinkan Sekar agar menandatangani surat kontraknya dengan cara yang cukup mind-blowing. థ్యాంక్ యూ సార్ అంతే సార్ Selanjutnya, kita akan diperlihatkan dengan Ramachandra selaku pemilik perusahaan ARK yang telah dilanda masalah ketika perusahaannya sempat menghentikan produksi karena terlilit hutang yang sangat banyak kepada pihak bank dan tidak mampu membayar tunggakannya tersebut. Terlepas dari itu semua, Rama akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perusahaan ini demi menghidupi nyawa orang banyak. I'll speak to them. ఓకే సార్ Kembali ke Bantu, ia secara kebetulan bertemu dengan seorang wanita bernama Amu yang membuatnya sangat terpesona, bahkan sampai salah fokus dan memandang ke arah yang tak lazim tanpa sadar jika wanita yang dihadapannya adalah pemilik perusahaan ini.
Naidu. Tak lama Bantu diminta masuk ke ruangan manajer berniat untuk meminta tanda tangannya. Ia dikejutkan dengan bu manajer yang ternyata adalah si wanita yang berbarengan dengannya saat berada di dalam lift. Dari kejadian di dalam lift yang dirasa tidak sopan, Anu memutuskan untuk menerimanya bekerja dan lebih dahulu mengerjainya dengan mengirim Bantu ke luar negeri sampai dirinya tapok agar tidak berperilaku lancang. ఈ కాళ్ళ ఫ్యాంటసీ ఏంటయ్యా? నేను ఆ సెన్స్ లో అనలేదు మేడం, మీకు దండం పెడతాను ప్లీజ్. Di sisi lain, Pal Miki pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Bu Suster yang selama ini berada di rumah sakit dalam kondisi koma setelah 20 tahun lalu mengalami kecelakaan, yang mana Pal Miki berharap agar Bu Suster meninggal saja daripada harus mengungkapkan jika selama ini anaknya dan anak Ramachandra sudah ditukar. నా మాట విని సుఖంగా చచ్చిపో చెప్తా. Sekembalinya ke India, Bantu memohon kepada Amu agar mengampuni kesalahan yang telah dilakukannya, di mana kali ini ia diberikan pengampunan oleh Amu dan berharap jika dirinya bisa lebih bekerja keras lagi. అంత కష్టపడితే అంత పైకి లేసి వెళ్ళు. Sementara itu, kita akan diperlihatkan dengan raz dewasa yang diberitahu oleh sang kakek mengenai orang yang bernama Naidu, yang dikenal sebagai orang kejam yang tak kenal ampun. Ia diminta oleh kakeknya pergi menemui anak dari Naidu yang bernama Paiditali untuk menghentikan kerjasama antara perusahaan Ramachandra dengan perusahaan milik Naidu yang sudah terjalin selama puluhan tahun. వెనకాల ఉన్న హోటల్లోనే ఉన్నాడు. Tepat saat pertemuan antara Raj dan Paiditali sedang berlangsung, Ramachandra juga mengikuti dari belakang demi mengetahui seberapa besar nyali anaknya ini untuk menghentikan kerjasama tersebut. Tapi karena Raj tidak memiliki keberanian menghentikan kerjasama itu, ia pun sangat dibuat marah dan dengan terpaksa harus berbicara secara langsung untuk membatalkannya. Di saat yang sama, Bantu bersama Amu datang ke hotel tempat Ramachandra berada untuk membahas mengenai proposal kerjasama yang ditawarkan oleh kliennya. Namun ketika Bantu mendengar si klien meremehkan kinerja Amu yang dianggap lemah, maka inilah yang terjadi. Setelah berhasil mengalahkan anak buah dan klien dengan cara yang cukup membagongkan, Bantu mengancam akan menghabisi si klien jika tidak pergi dari tempat ini dan membatalkan kerjasamanya. Melihat kejadian barusan, Ramachandra yang awalnya menganggap jika Bantu tidak akan menolak kerjasama tersebut, malah dibuat kagum dengan keberanian pemuda barusan. Bahkan dirinya merasa jika Bantu adalah cerminan dirinya sewaktu muda, dan kekagumannya itu disampaikan langsung kepada si kakek. కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద చూస్తుంటే Percakapan tersebut tentu membuat sang istri salah faham dengan pendapat yang diberikan oleh suaminya karena menganggap jika Raja terlalu lemah berbeda dengan Bantu yang terlihat sangat berani. Di satu sisi, si kakek juga memiliki pendapat lain mengenai dirinya yang menyukai kepribadian dari Amu, sehingga ia berencana menjodohkan Amu dengan cucu kesayangannya. Keesokan harinya, Amu bersama ayah serta sang ibu pergi bertemu dengan keluarga Ramachandra untuk membahas mengenai pertunangan dengan Raj, di mana perjodohan itu disaksikan oleh Bantu yang diminta datang oleh Amu sampai membuatnya sangat kecewa karena Amu adalah satu-satunya wanita yang ia sukai meski derajat mereka sangat jauh berbeda. Selesai acara pertunangan, Bantu serta Amu pergi ke kantor polisi untuk menindaklanjuti kejadian yang menimpa mereka bersama klien beberapa waktu lalu. Sempat terjadi keributan antara pihak Amu dan si klien, yang mana hal itu tentu membuat Bantu merasa kesal dan langsung menghajar anak buah si klien sampai terkapar. Bukannya menutupi kejadian barusan, Bantu dengan polosnya malah mengaku jika dirinya telah menghajar anak buah si klien saat Pak Inspektur sedang lengah. Namun karena tak ingin masalah ini semakin rumit, Amu pun lebih memilih berbohong kepada Pak Inspektur agar beliau memberi sedikit pengampunan kepada mereka. Setelah masalah dengan si klien selesai, Amu langsung memarahi Bantu karena terlalu jujur dalam memberikan keterangan. Meskipun begitu, Amu merasa kagum sekaligus menyukai kepribadian Bantu yang terkesan apa adanya. అమ్మో నేనేం చూడలేదు. Bantu! Singkat cerita, esok hari pun Caang diketahui Naidu pergi ke perusahaan milik Ramachandra
untuk melakukan balas dendam karena telah menolak kesepakatan yang telah dibuatnya sehingga di saat yang sama, Bantu bersama Amu juga datang ke kantor Rama Chandra terkait masalah perjodohan yang tidak Amu inginkan, yang di situ Bantu dikejutkan dengan kondisi Rama Chandra yang sudah bersimbah darah. Tanpa berpikir panjang, ia pun dengan cepat berusaha membawanya ke rumah sakit, meski sempat mengalami beberapa kendala. Alhasil, Rama Chandra pun berhasil datang tepat waktu ke rumah sakit dan langsung mendapatkan perawatan. Di saat yang sama, Bantu secara tersengaja melihat seorang pasien yang ternyata adalah Bu Suster. ఉండండి. Saat sedang bersama Bu Suster itulah, Bantu dikejutkan dengan perkataan dari Bu Suster yang mengatakan terkait dirinya bukanlah anak dari Palmaki, melainkan anak dari Rama Chandra yang mengaku jika 25 tahun lalu beliau pernah melakukan kesalahan besar karena telah menukar bayi Palmaki dengan Rama Chandra. Sontaklah itu tentu membuat Bantu merasa syok dan seakan tak percaya dengan kenyataan pahit yang telah diterimanya. Perasaan sedih bercampur kesal jelas itu yang dirasakan oleh Bantu kali ini. Sedihnya, ia harus melihat kondisi ayah kandungnya terbaring lemas tak berdaya. Bahkan ketika berhadapan dengan ibu kandungnya pun, ia hanya bisa menangis meratapi nasibnya sendiri. Kesal Bantu selama ini telah dibohongi oleh ayah angkatnya sendiri. Apalagi ketika melihat Palmaki seakan merasa senang ketika Bu Suster telah meninggal. Relax. Di tengah perjalanan saat pulang dari rumah sakit, Palmaki dibuat terkejut ketika Bantu ternyata sudah mengetahui kebenaran tentang dirinya yang merupakan anak kandung dari Rama Chandra. Sontak, hal itu membuat penyakit asmanya kambuh karena telah mengetahui kebenaran ini. చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో ఒకటి చెప్పి సస్తుంటావు కదా చెప్పు. Di sana Bantu mengungkapkan kekesalannya terhadap Palmaki yang selalu saja memperlakukannya seperti seorang pembantu, apalagi ketika mendengar jika tujuan Palmaki hanya ingin membuat anaknya bahagia. Namun meski begitu, Bantu tak ingin mengungkapkan jati diri yang sebenarnya kepada semua orang karena Bantu tidak ingin melihat ibu angkatnya merasa bersedih. ఇవన్నీ ఆలోచించుకునే అక్కడ నోరు మూసుకుని ఉన్నాను. Keesokan harinya, terjadi sedikit keributan di rumah sakit antara si kakek dengan Pak Dokter, yang mana beliau meminta kepada Palmaki agar memanggil Bantu datang ke rumah sakit untuk mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkan nyawa Rama Chandra tanpa sadar jika Bantu sedang memperhatikan keluarga aslinya dari jauh dan merasa bersedih ketika melihat sikap ibu dan ayahnya yang jauh dari kata harmonis. Beberapa hari berselang setelah Rama Chandra dibawa pulang, Pak Dokter meminta si kakek membawa Bantu ke rumah ini meski kemarin beliau sempat marah-marah ketika mendengar tentang pemuda ini dan ternyata alasan kenapa Pak Dokter memaksa memanggilnya karena Bantu telah mengancam keselamatan anak Pak Dokter. తెచ్చేస్తున్నామండి. Kedatangan Bantu ke rumah keluarga Rama Chandra disambut baik oleh si kakek karena sangat berterima kasih karena tempo hari telah menyelamatkan menantunya. Bukan hanya itu, Bantu juga diminta bekerja menjadi pengawal pribadi Rama Chandra dan langsung bergegas berkeliling rumah, kemudian berkenalan dengan semua orang. ఇల్లు ఎలా ఉంది? బ్రహ్మాండంగా ఉంది. Selesai berkeliling rumah, Bantu mengajak si kakek pergi ke pelabuhan untuk bertemu dengan Paidi Tali, sekaligus membalas dendam atas penyerangan yang telah dilakukan oleh lawan. పోలీసులు భయపడితే మనం వెళ్ళి మాట్లాడదాం. Setibanya di pelabuhan, Bantu mendapat hadangan dari anak buah Paidi Tali yang lekas menghajar si kakek karena telah berani masuk ke area pelabuhan ini. Tak terima akan hal tersebut, Bantu memutuskan memberikan pelajaran kepada mereka semua sehingga ya, dengan sedikit adegan slow-mo, Bantu berhasil menghajar semua anak buah Paidi Tali tanpa ampun. Bahkan, si kakek mendapatkan pelayanan yang sangat baik dari sebagian anak buah yang tersisa karena mereka tak ingin bernasib sama seperti yang lainnya. మీ సార్ ఎక్కడ? ఎవరైనా అరిస్తే వస్తారు మీరు ఎవరికైనా అరిచే
Tujuan Bantu dan si kakek datang ke pelabuhan tak lain hanya untuk memperingati Paiditali agar jangan pernah lagi mengganggu perusahaan ARK, apalagi ketika Bantu mengetahui jika Paiditali dan ayah angkatnya berniat mengambil alih perusahaan tersebut. Bahkan ia tak sedikit pun memperlihatkan raut ketakutan di wajahnya ketika bertatapan langsung dengan Naidu yang baru saja tiba di sana. Beres berurusan dengan orang tua Paiditali, yakni Naidu, Bantu melihat Amu datang ke rumah keluarga Ramachandra untuk menjenguk kondisi sang ayah, di mana Bantu menyambut hangat kedatangan mereka dan mengatakan jika Amu sebenarnya sama sekali tidak menyukai Raj dan lebih memilih dirinya. Tak lama, Pak Inspektur datang ke rumah ini untuk bertemu Ramachandra yang ingin membahas mengenai insiden penikaman atas dirinya, yang di situ Bantu memperkenalkan dirinya yang merupakan pengawal pribadi Ramachandra sekaligus mengatakan jika ia adalah anak kandung dari Ramachandra yang 25 tahun lalu pernah ditukar oleh Palmiki. నిజం సార్ రామచంద్ర గారి అబ్బాయి మనమే మీ మీద ఒట్టు హలో ఆఫీసర్ హలో Selesai dengan Pak Inspektur, Bantu dipanggil oleh Ramachandra ke ruangannya menceritakan tentang keresahannya mengenai Raj yang tak kunjung mengerti tentang masalah apa yang sedang dihadapi oleh sang ayah dan perusahaannya. Bahkan Ramachandra seakan tak percaya dengan anggota keluarga lain selain mertuanya sendiri. గొప్ప యుద్ధాలన్నీ నా అనుకునే వాళ్ళతోనే Besoknya, dua saudara Ramachandra merasa diasingkan oleh si kakek semenjak kehadiran Bantu, sampai-sampai mereka berniat menjebak Bantu dengan menggelapkan dana senilai 1 lakh setiap harinya, yang membuat si kakek sangat marah karena kelakuan kedua anaknya ini. Mendengar adanya keributan, istri Ramachandra yang bernama Nandini langsung menghampiri mereka untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia mendengar terkait kedua saudaranya yang telah menggelapkan dana perusahaan tanpa sepengetahuan sang suami. పదని చెప్తాను మీకు. Disinilah Bantu mengatakan jika Nandini sedang tidak akur dengan Ramachandra. Ia mengetahui semua ini dari sikap yang diperlihatkan oleh mereka berdua yang seakan-akan sedang bermusuhan. Bantu berpendapat jika Nandini terlihat sudah tidak peduli dengan semua kesibukan sang suami dan berasumsi jika Ramachandra telah melakukan kesalahan, yang mana perkataan barusan membuat Ramachandra sangat marah dan langsung menamparnya karena Bantu telah lancang mengurusi rumah tangga orang. పెద్ద గొప్పోడు అనుకుంటున్నావా Dari kejadian tadi siang membuat Ramachandra dan Nandini saling terbuka satu sama lain, di mana Ramachandra meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya selama ini, yang karena anak dan menantunya sudah saling memaafkan. Hal itu tentu membuat si kakek merasa sangat-sangatlah berbahagia. Singkat cerita, siang pun caang, Paiditali kembali ke perusahaan ARK untuk membahas mengenai kesepakatan yang sebelumnya telah ditolak oleh Ramachandra. Paiditali berpikir jika kali ini kesepakatannya akan disetujui karena sekarang ia harus berhadapan dengan Raj yang dapat didoktrin dengan mudah tanpa sadar jika Ramachandra telah mengirim Bantu untuk mengatasinya. Di sana, Bantu membatalkan niat Paiditali yang ingin memberi saham perusahaan ARK ini dengan merobek semua kertas yang dibawanya. Bahkan ia menghajar semua anak buah Paiditali yang datang ke sana dengan cara yang cukup membagongkan. Keberhasilan Bantu dalam mengusir Paiditali membuat si kakek merasa senang dan berniat mengadakan pesta demi merayakannya. Di tengah pesta, Nandini tak sengaja melihat Bantu sedang bermesraan dengan calon menantunya, yang sontak membuat Nandini dibuat sangat marah. Keesokan harinya, semua anggota keluarga Ramachandra merasa marah kepada Bantu karena telah main belakang dengan Amu, termasuk Palmiki yang pura-pura malu di hadapan semua orang dan memarahi Bantu. Kemudian Palmiki lekas mengusirnya dari rumah ini. Setelah keluar dari rumah keluarga Ramachandra, Bantu ditemani Amu pergi ke sebuah bendungan untuk memberitahukan tentang kebenaran yang disembunyikan Palmiki selama ini mengenai dirinya yang merupakan anak kandung dari Ramachandra itu sendiri. వదిలేసి ఎగ్జామినేషన్ హాల్ నుంచి వచ్చేసినట్టుంది Sementara itu, Ramachandra mendapat telepon ancaman dari Naidu yang telah menyandra salah satu anggota keluarga mereka dan meminta tebusan sangat besar, yaitu 50% saham perusahaan ARK harus menjadi miliknya, yang karena tak ingin anggota keluarganya menjadi korban,
Nandini serta Ramachandra pun menandatangani surat tersebut dan meminta Raj untuk mengantarkannya tanpa ada pengawalan polisi. Saat Raj sedang akan berangkat menuju ke tempat yang sudah Naidu tentukan, Palmiki dengan cepat melarangnya untuk pergi sebab tak ingin jika anak kandungnya terluka. Namun karena Raj sudah muak diperlakukan seperti anak kecil, ia pun menceritakan semua yang telah dilakukannya dan langsung pergi menemui Naidu. Tak ingin anak kandungnya terluka, Palmiki yang tidak malu lekas menelpon Bantu agar melindungi anaknya serta anggota keluarga Ramachandra yang diculik. Entah apa yang Bantu pikirkan, tapi yang pasti ia pergi menuju ke tempat Naidu berada untuk menghabisi Naidu dan anak buahnya sehingga ya, dengan aksi slow-mo yang di luar nalar, Bantu mampu menghabisi seluruh anak buah Naidu hanya seorang diri. Ia juga tak lupa menikamnya demi membalas dendam atas apa yang telah dilakukannya terhadap Ramachandra. Namun meski begitu, Naidu tetap dibawa ke rumah sakit oleh Raj yang baru saja tiba di kediamannya. Dari semua kejadian yang telah dialami, si kakek lekas menampar Palmiki yang tak ingin memberitahukan sebuah fakta mengenai Bantu yang merupakan cucu beliau yang sebenarnya, karena ternyata si kakek sudah mengetahui kebenaran ini saat dirinya berada di rumah sakit dengan mendengar percakapan antara Bantu dengan ibu suster. Dengan fakta bahwa Bantu adalah anak Ramachandra yang sebenarnya, ia merasa senang karena dari awal bertemu, Ramachandra sudah menduga jika sifat yang dimiliki Bantu sama persis seperti sifatnya sewaktu muda dulu. Namun meski begitu, Bantu tetap ingin agar ayah serta kakeknya merahasiakan ini semua dari Nandini karena Bantu tidak ingin melihat Raj menderita seperti apa yang dirasakannya selama ini. Tak lama, Nandini menghampiri mereka dan memutuskan untuk mengangkat Bantu sebagai anak angkatnya tanpa sadar jika ia adalah anak kandungnya sendiri, di mana Nandini memberinya 50% saham perusahaan ARK karena telah membantu perusahaan bebas dari berbagai ancaman. Bahkan beliau memutuskan untuk membiarkan Raj tinggal bersama Palmaki agar bisa belajar menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. ప్యాలెస్ లో ఉండాల్సిన వాడు ఇక్కడేంటి? Tamat,